Oke lur, kembali lagi lur bersama channel Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur, dan kali ini khususnya Oto Bejo mau bahas seputar motor Suzuki GSX yang 150 cc, dan pastinya mungkin nanti ada yang masalah pada motor ini, dan mungkin buat sobat YouTube, buat khususnya yang Suzuki GSX atau sejenisnya seperti FU atau Suzuki Bandit. Dan pastinya kita mau bahas tentang motor Suzuki ini yang masalahnya pada motor ini habis ganti aki atau yang merek lithium, dan habis ganti bendik yang original ya. Dan motor ini bila langsung di area bendiknya, kondisi dinamo starternya masih normal ya, atau masih hidup. Dan ketika motor udah hidup atau dipancing-pancing, biasanya pada Suzuki GSX itu bisa normal lagi. Dan ini padahal udah diganti bendik, udah diganti aki lithium, dan masih nggak mau starter atau masih bunyi tek-tek ya lur. Oke, nanti kita kasih tahu jadi solusinya atau tips tutorialnya buat yang bermasalah pada Suzuki GSX. Mungkin buat sobat YouTube ini cara cepat aja karena di pagi hari, dan pastinya mempersingkat video lah buat biar nanti sobat YouTube gak kepanjangan durasinya, dan kita hanya ngasih tip-tipnya atau yang pasti pada intinya aja lur. Dan ini udah kondisi kebuka area jok dan bagian belakang. Oke, langsung saja kita kunci kontak. Dan sebelum pastikan kalau motor ini tadi udah dikasih tahu ya, ketika dipancing hidup, di bendik maksudnya langsung hidup, tapi ketika di kontak on, tapi ketika langsung di starter hanya cetak-cetek atau tek-tek ya lur. Dan pastinya di speedometer atau di diagnosa di speedometernya atau di kilometernya ini nggak ada kode mil kerusakan ya, atau normal saja. Jadi motor ini kalau starter nggak bisa, jadi motor jenis Suzuki itu bisa didorong ya lur. Jadi didorong masuk gigi 2 atau 3 biar enteng didorongnya, bukan didorongnya, biar langsung gampang muter mesinnya, atau biar mesinnya itu putarannya enteng. Kalau gigi 1 nanti susah ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau umpamanya bisa nggak masalah. Oke, kita langsung saja kita cek masalah pada motor ini dan kendalanya, dan solusinya kita langsung kasih tahu lur. Kita kontak lur. Teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Oke, di speedometer atau di diagnosa atau kilometernya nggak ada kerusakan apapun ya. Itu hanya di jamnya yang belum masalah atau belum di setting karena belum disetel karena habis ganti aki, kalau kata yang punya ya. Nanti itu aja, itu nanti ya. Yang penting pada intinya masalah starter dulu lur. Kita pencet langsung ya lur. Jadi kita coba pencet keadaan kunci on, dan kita langsung pencet lur. Nah, itu suaranya seperti itu ya, hanya cetak-cetek. Nah, jadi ini bendik baru tapi hanya cetak-cetek ya lur. Dan bila dilangsung atau dipancing, biasanya kalau lama parkir kalau Suzuki bisa di starter lagi ya, tapi ini udah dipancing sampai diganti bendik aki pakai lithium atau yang bagus, tapi masih nggak mau di starter ya lur. Pastinya biasanya kalau masalah seperti ini, kalau aki-aki yang seperti yang biasa atau yang standar sering jebol ya, atau dipaksa akhirnya akinya ngedrop biasanya. Oke, kita coba hidupkan dan sediakan obeng ya, atau jenis apapun, yang penting buat ini starter biar pastikan kalau dinamo starternya masih bagus ya lur. Kita coba ya lur.
Jadi kendalanya bila langsung saja itu hidup ya. Jadi tapi ketika nggak dilangsung, kita coba lagi kontakin, kita starter, bunyinya hanya seperti itu ya lur. Jadi hanya bunyi bendik aja atau suara bendik yang cetek ya. Oke, jangan terlalu dipaksa. Bila masalah cetek begitu, biasanya nanti akinya bahaya atau kondisi di ECU biasanya juga ini ya, atau anget banget. Bila ECU nya kurang bagus atau melemah bagian groundingnya ya, karena sistem starter ini persis seperti Honda Beat yang starter kasar atau yang karbu. Jadi sistem starternya ada koneksinya dari ECU karena otaknya di sini ya. Dan kalau udah begini, langkah pertama biasanya untuk job bila udah kondisi bendik baru atau aki masih bagus, ketika dipencet starter harus di atas 10 atau maksimalnya 10 ya ketika dipencet. Kalau hasilnya voltasenya sampai 12 sampai 13 ya. Kalau yang SBHC ini 13 ya. Ketika dipencet bisa angka 11 sampai 12 karena ini aki lithium ya. Dan pastinya kita mau ngasih solusinya. Jadi bila udah seperti ini, jadi biasanya untuk bejo langsung saja di jumper ya. Jadi nanti kita langsung jumper, dan jalur-jalur kabelnya kita kasih tahu buat sobat YouTube. Jadi nanti nggak usah bingung ya dengan cara ini, dan gak usah takut, pastinya aman ya. Oke, langsung saja kita coba buka ini ya, ECU nya, atau kita tekan dulu keras nih lur. Sorry lur, suara pagi hari burung jadi suaranya nganter ya lur. Lalu kita cabut yang bagian ini nggak usah lah, kita cabut juga lah biar gampang. Nah ini bendiknya baru lur, original, dan kita langsung kasih tahu aja ya buat sobat YouTube. Jadi pastinya nanti bila dipencet harus kondisinya seperti tadi ya, berarti kondisi jalurnya atau di saklarnya nggak ada masalah karena itu tadi udah bunyi cetrek. Dan satu lagi ini di sini ya ada switch buat kopling, ketika masuk gigi harus dipencet dulu baru bisa starter ya biasanya. Oke, itu nanti kita nggak bahas, yang penting pada intinya yang di starter bunyi tek, dan kita mau lihat kabel jalur dari starter ke ECU lalu ke bendik, lalu kita mau di jumper ya, atau cara cepatnya aja dan cara intinya aja lur. Oke, kembali lagi, dan ini ya udah kita putuskan kabel yang warna kuning garis list hijau ya. Jadi kuning garis list hijau. Kalau yang jenis warna GSX, karena dari tombol
tombol starter itu dari depan lari ke sini warnanya ini ya, kuning garis list hijau persis kayak Honda, atau pada umumnya biasanya ada yang merah putih, dan ini khusus injeksi biasanya ini ya, warna kuning garis hijau. Dan ini kita tempelkan yang masa, dan nanti kita sambung ke sini ya. Yang masa kalau yang dari Bendik, ini kalau yang dari Bendik ini yang masa warna hitam garis kuning, ini yang masa. Dan yang satu yang dari tadi yang warna kuning list hijau masuk ke warna oranye garis hitam ya. Dan dipastikan harus keluar arus setrum ya lur, ketika dipencet starter ya. Nah, kita coba seperti ini. Kita coba di starter ya lur. Lalu dari megang kamera lur. Nah, yang ini harus nyala ketika di pencet starter. Nah, seperti ini ya, pakai kabel ini aja, kabel sama bolam sen, atau cara manual aja lur. Udah kita kontak lalu kita starter. Nah, pastikan seperti ini ya, bila dari kabel bodi yang arah ke ECU. Mengerti ya, yang pasti yang tadi warnanya yang kuning, jangan sampai salah, kuning garis list hijau lalu masuk ke yang warna oranye garis hitam ya lur. Jadi ini cara cepat aja. Jadi, dan yang ini yang dari ground kita cara cepat dulu. Mau dari ground, dari kabel yang dari kabel bodi bisa, dari aki langsung bisa, lari ke warna kuning atau hitam garis kuning ya. Nah, seperti itu, hanya modal 2 kabel aja, dan nanti kita rapi-rapikan, dan ini pasti starter hidup lagi ya lur. Kita coba hidupkan lur. Ini kontak udah on, lalu kita starter lur. Oke, ngegasnya gedean ya, jadi nggak enak karena masih pagi hari. Dan seperti itu ya cara kerjanya. Dan kalau udah seperti ini, jadi itu ketika udah mesin hidup, kejelekannya ya ketika di starter masih hidup ya, atau masih muter mesin ketika udah di jumper seperti ini. Tapi kalau mau tanpa maksudnya kalau mau pakai starter tapi ketika mesin hidup biar mati, harus sistem connect lagi, bisa ya pakai relay atau gimana. Yang penting ini pada intinya buat simple, membuat menghemat jutaan bila mau beli ECU. Jadi mending diginin aja ya, dengan cara cepat atau cara singkat aja ya. Dan hanya seperti ini. Dan biasanya bila masih aki baru, kendaraan bagus, bendik baru, dinamo baru, berarti hanya melemah bagian di ECU nya atau di otaknya itu ya, bagian groundingnya atau yang biasa di sini itu, karena
nggak ada kode kerusakan, dan cara manual juga pastinya hanya di masalah ECU. Dan inilah masalahnya hanya atau solusinya seperti itu aja Lur. Mungkin itu saja cukup ya Lur, karena kita mau langsung rapikan, dan nanti yang penting bus starter biar hidup dan nggak ada masalah lagi, biar kedepannya biar awet dan nggak kena ECU-nya ya. Pastinya kita hanya pengalaman keseharian saya ya, mudah-mudahan ini nanti pastinya bila saya upload berarti nggak ada masalah. Bila ada masalah nanti juga kita kasih tahu buat sobat YouTube yang mungkin masalah pada Suzuki GSX, yang masalah pada starter bunyi tek-tek ya khususnya. Dan itu saja mungkin cukup. Dan buat sobat YouTube yang udah nonton channel Tebujo, saya doakan biar sehat selalu, dan yang pasti teman-temannya saya doakan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Untuk Bejo 81, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.